Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan perlihatkan partai dari Michael Tal versus John van der Wiel. Partai ini terjadi pada tahun 1982 di Moskow. Seperti biasa, Tal melakukan pengorbanan dan pengorbanan berikutnya. Meskipun sudah lebih dari 40 tahun sejak Michael Tal menjadi juara dunia, reputasinya tetap hidup. Pengorbanan yang imajinatif dan bergaya masih disebut sebagai pengorbanan ala Tal. Yang pasti gaya permainannya banyak digemari karena menghibur. Oke, tanpa berlama-lama kita ikuti saja partainya yang penuh dengan pengorbanan dan pengorbanan ini. Bermain sebagai putih, Michael Tal memulai permainan dengan C4, pembukaan Inggris. Ini adalah sistem yang sangat dapat dimainkan yang segera memberikan pengaruh pada petak D5. John van der Wiel lalu merespon kuda F6, kuda C3, E6. Respon yang solid yang membuka diagonal untuk gajah rajanya dan juga mengontrol petak D5. Kemudian setelah Tal mengembangkan kudanya ke F3, van der Wiel mengembangkan pion B6, bersiap melakukan fianchetto gajah ke B7. Hitam memutuskan untuk mengembangkan gajahnya ke B7 dan mencoba mengontrol titik E4 dari jarak jauh daripada bertarung langsung. Tal E4 memperkuat pusat. Jawaban berani dari putih, pion ini akan menjadi target gajah hitam. Tetapi di sisi lain, pion putih di baris keempat berarti lebih banyak ruang untuk perwira putih di belakangnya. Dan diimbangi hitam dengan gajah B7 memantau pusat tapi dari jauh. Langkah ini sekaligus menyerang pion 2 kali. Gajah datang membackup. Ide cerdik yang dipopulerkan oleh Grandmaster Ukraina Oleg Romanisin. Tampaknya aneh karena memblokir pion D2, tetapi pion E4 diserang, dan jika D3 maka gajah raja memiliki sedikit ruang lingkup. Jadi putih menempatkan gajahnya di D3 untuk mempertahankan pion E4 dan kemudian menjatuhkannya kembali ke C2 untuk membuka jalan bagi pion D2 ke D4 untuk memperoleh ruang. Setidaknya itulah ide dasar Romanisin. Tapi seperti yang akan terlihat, Tal akan memberikan sentuhan pribadinya sendiri, yaitu gajah tidak akan kembali ke C2 tetapi maju ke E4. Dibalas C5 oleh van der Wiel, sebuah jawaban yang sangat masuk akal. Dengan memajukan C2 ke C4 atau E2 ke E4, putih telah meninggalkan lubang pada D4 yang tidak dapat lagi dilindungi oleh pion. Dan ini diperparah dengan adanya gajah di D3, di mana ini menghalangi kemajuan D2 ke D4 yang akan menimbulkan lubang. Van der Wiel berusaha untuk membawa petak D4 di bawah kendali hitam. Setelah Tal melakukan rokade, van der Wiel mengembangkan kudanya. Kuda menambah kekuasaan hitam atas petak D4. Oke, sampai di sini setelah masing-masing pemain mengembangkan biji-bijinya, Tal mulai melakukan langkah taktis. E5, menyerang kuda. Ini merupakan langkah paksaan, langkah yang memaksa kuda bergerak. Tal memotong rencana hitam. Meskipun itu akan membuatnya mengorbankan pion jika dia ingin mempertahankan inisiatifnya. Kuda G4 menyerang pion pusat 2 kali. Tal merespon gajah E4. Tal memang unik. Biasanya gajah ini akan turun sejenak di C2 untuk memberi kesempatan pion D maju. Tapi gajah ini maju ke E4 untuk melakukan pakuan ke kuda, sehingga kuda tidak dapat bergerak. Menteri merapat membackup gajah. Sekarang hitam memiliki kesempatan untuk memukul pion pusat putih. Di sini Tal membiarkan pionnya terancam dan lebih memilih bermain D3, membuka diagonal pengembangan gajah. Dan seperti biasa, Tal mengorbankan pion untuk mempertahankan inisiatif. Kuda pukul pion dan hitam menerima pengorbanan pion. Kuda pukul kuda dan balik kuda mengambil. Pertukaran ini memfasilitasi serangan yang datang dari file F. Hitam merebut kembali dan membuka jalan untuk pertukaran gajah juga. Sebagai kondisi umum, ketika ada serangan habis-habisan,
maka setiap pengurangan materi menguntungkan pemain bertahan. F4. Poin utama dari pengorbanan putih adalah dia bisa mendapatkan tempo untuk menggunakan pion F sebagai pendobrak dengan menyerang kuda hitam dan memaksa kuda mundur kembali, lalu dilanjutkan F5. Nah, inilah tujuan dari pengorbanan tadi, menjadikan bentengnya berperan. G6. Gajah G5. Putih mengembangkan gajahnya dengan gaya spektakuler. Gajah mengendalikan peta-peta gelap di sekitar raja hitam. G kali F5, gajah kali F5. Pengorbanan ini adalah konsekuensi logis dari rencana putih. Sudah terlambat untuk mundur karena setelah gajah F3, maka putih ketinggalan 2 pion dengan posisi kalah. Tal berkomitmen untuk menyerang habis-habisan atau menderita kekalahan. Meskipun berkorban, putih memiliki daya tembak yang lebih baik. Apa yang akan terjadi jika hitam menerima pengorbanan? Maka raja hitam akan menemukan file E yang terbelah. Tidak ada tempat untuk lari karena gajah putih di G5 menghentikannya untuk melarikan diri ke kiri, sementara gajah sendiri menghalangi ke arah lain. Di partai aslinya, hitam menjalankan gajah E7. Menteri H5 menyerang pion lemah F7. Gajah kali G5 dan menteri mengambil. Kuda E7. Sekarang ada ancaman balik dari hitam berupa benteng G8 mengancam menteri dan pion G2. Dan Tal merespon dengan gajah E4, memiliki 3 tujuan. Yang pertama menyelamatkan gajahnya, yang kedua memotong diagonal gajah hitam, dan yang ketiga membuka file F untuk peran benteng. Gajah makan gajah. Hitam mencoba membebaskan permainannya dengan bertukar perwira. Ini biasanya ide yang bagus, tetapi penghuni baru di E4 terbukti lebih mematikan daripada gajah putih. Kuda kali 4. Ya, inilah penghuni baru peta E4, mengambil alih pos pusat. Kuda putih ini mengancam garpuan dan menteri ke C6. Dan secara mengejutkan, Mikhail Tal menunjukkan pengorbanannya. Benteng kali F7, pengorbanan brilian. Diketahui bahwa pada awal permainan, peta F7 adalah titik terlemah di posisi hitam. Bila pengorbanan benteng ini tidak diambil hitam, maka posisi hitam kian terasa berat. Hitam mengambil korban benteng ini. Raja hitam dipaksa keluar. Menteri F6, skak. Ada 2 pilihan langkah raja hitam. Bila raja ke E8, maka dan putih mendapatkan menteri dan menang. Dan di partai aslinya, raja hitam ke G8. Kemudian Tal meneruskan menteri pukul kuda. Tentu saja sekarang dengan ancaman mat kuda F6. Hitam memperlama permainan dengan benteng F8, berusaha mencegah mat. Tapi lagi-lagi Tal memiliki ide cemerlang. Benteng F1 membawa amunisi terakhirnya ke dalam permainan. Langkah Tal ini membuat posisi hitam semakin sulit. Gerak raja hitam sangat terbatas. Dan di posisi inilah Van der Wiel menyatakan menyerah. Setelah terjadi pertukaran benteng dan raja mengambil, membuat raja hitam sulit untuk dibela. Ada ancaman mat kuda F6. Langkah yang dapat memperlama permainan hanyalah E5, bermaksud membela peta F6. Tapi putih tetap melanjutkan kuda F6, skak, dan tidak ada cara lain kecuali menteri harus memukul. Dan balik menteri putih mengambil, dan putih akan menang materi dan akan sangat mudah memenangkan permainan. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya kuda G1 apabila G kali H6, maka G4 skak, raja E5, dan kuda F3 skak mat.
Atau apabila raja ke G5, maka skakmat. Atau apabila G5, maka skakmat. Atau apabila G6, maka skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.